Setiap perjanjian adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan dalam aspek apapun mengenai regulasi keuangan. Oleh Sultan Patra Kusuma ke-8. Dikutip dari situs jurnal Bayangkara News, perjanjian Memorial Green Hilton adalah sebuah legenda urban di dunia di mana dikatakan bahwa Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy membuat perjanjian rahasia dengan Presiden Indonesia Soekarno di Geneva, Swiss pada tanggal 14 November tahun 1963. Perjanjian tersebut dikatakan berisi tulisan bahwa Soekarno memberikan 57.000 ton emas kepada Amerika Serikat. Konon, perjanjian tersebut menyebabkan terbunuhnya Kennedy pada tanggal 22 November tahun 1963 dan lengsernya Soekarno dari kursi kepresidenan diduga oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Isu tersebut telah beredar di Amerika Serikat sejak tahun 2008. Meskipun demikian, banyak sekali kejanggalan dari perjanjian tersebut, salah satunya adalah keberadaan Kennedy pada tanggal tersebut dia sedang berada di Washington DC, bukan di Geneva. Kejanggalan lainnya adalah bahwa stempel kepresidenan Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut berbeda dengan stempel resmi, logo burung Garuda yang berbeda dengan stempel resmi dan mirip hasil cropping, tanda tangan Soekarno yang memiliki perbedaan dalam hal penulisan dan ejaan dengan tanda tangan resmi, serta keberadaan Soekarno yang kemungkinan besar masih berada di Jakarta saat tanggal perjanjian. Hingga muncul prediksi akan terjadinya krisis ekonomi. Dan yang menjadi pertanyaan publik adalah, pada tahun 1961, prediksi Keynes tentang krisis moneter dunia mulai menjadi kenyataan. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya mata uang, khususnya dolar AS, yang beredar di dunia untuk mendukung perdagangan internasional yang berkembang pesat. Dunia membutuhkan dolar AS melebihi kapasitas itikat baik dan kredit dari pembayar pajak Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdagangan. Perjanjian Bretton Woods tidak mungkin dipatahkan karena kemungkinan rusaknya inti stabil ekonomi dunia karena hal ini berpotensi menyebabkan perang besar lainnya. Untuk memperparah masalah, mayoritas dolar yang beredar berada di bank swasta, perusahaan multinasional, bisnis swasta dan rekening bank individu. Pada tahun 1963, emas yang telah dipercayakan kepada Presiden Soekarno ditarik kembali oleh bangsa-bangsa untuk mendukung penerbitan dolar AS lebih lanjut untuk lebih memfasilitasi perdagangan internasional. Berdasarkan perjanjian ini, Soekarno, sebagai International Trusteholder of the Gold, memulai proses reposisi emas yang tadinya dipercayakan kepada rakyat Indonesia, kembali ke sistem perbankan untuk membuat cadangan pecahan untuk dolar AS. Awalnya ini dikelola di bawah arbitrase Komisi Emas Tripartit di Den Haag sesuai keputusan komunitas internasional melalui perwakilan pemerintah mereka di Konferensi Innsbruck, Schweitzer dan revisinya kemudian. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Presiden Soekarno dan Presiden John Kennedy, penguasaan atas aset-aset tersebut secara otomatis akan diserahkan kepada AS. Lalu terbentuk beberapa komponen dalam rangkaian dan konsep penataan keuangan, hingga muncullah pada saat itu beberapa komponen. Komponen pertama, perizinan, menetapkan persyaratan tertentu untuk memulai bank baru. Pemberian lisensi memberikan hak kepada pemegang lisensi untuk memiliki dan mengoperasikan bank. Proses perizinan khusus untuk lingkungan peraturan negara dan/atau negara bagian tempat bank berada. Pemberian lisensi melibatkan evaluasi atas maksud entitas dan kemampuan untuk memenuhi pedoman regulasi yang mengatur operasi bank, kesehatan keuangan, dan tindakan manajerial. Regulator mengawasi bank berlisensi untuk memenuhi persyaratan dan menanggapi pelanggaran persyaratan dengan melakukan usaha, memberikan arahan, menjatuhkan penalti atau akhirnya mencabut izin bank. Komponen kedua, pengawasan, merupakan perpanjangan dari proses pemberian izin dan terdiri dari pengawasan kegiatan bank oleh badan pengatur pemerintah, biasanya bank sentral atau badan pemerintah independen lainnya. Pengawasan memastikan bahwa fungsi bank sesuai dengan pedoman peraturan dan memantau kemungkinan penyimpangan dari standar peraturan. Kegiatan pengawasan melibatkan pemeriksaan di tempat terhadap catatan bank, operasi dan proses atau evaluasi dari laporan yang disampaikan oleh bank. Contoh badan pengawas bank termasuk Federal Reserve System dan Federal Deposit Insurance Corporation di Amerika Serikat, The Otoritas Perilaku Keuangan dan Otoritas Peraturan Kehati-hatian di Inggris, Layanan Pasar Keuangan Federal di Federasi Rusia, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, di Jerman. Demikian akhirnya muncullah sistem persyaratan yang mengacu terhadap pengelolaan keuangan dalam konsep permodalan dan persyaratan cadangan. Dalam rangkaian persyaratan di antaranya tentang persyaratan modal menetapkan kerangka kerja tentang bagaimana bank harus menangani modalnya terkait dengan asetnya. Secara internasional Komite Basel Bank for International Settlements, tentang pengawasan perbankan mempengaruhi persyaratan modal masing-masing negara. Pada tahun 1988, Komite memutuskan untuk memperkenalkan sistem pengukuran modal yang biasa disebut dengan Basel Capital Accords. Kerangka kecukupan modal terbaru umumnya dikenal sebagai Basel III.
Kerangka kerja yang diperbarui ini dimaksudkan agar lebih sensitif terhadap risiko daripada yang asli, tetapi juga jauh lebih kompleks. Persyaratan cadangan menetapkan cadangan minimum yang harus dimiliki setiap bank untuk giro dan uang kertas. Jenis peraturan ini telah kehilangan perannya, karena penekanannya telah beralih ke kecukupan modal dan di banyak negara tidak ada rasio cadangan minimum. Tujuan rasio cadangan minimum adalah likuiditas daripada keamanan. Contoh negara dengan rasio cadangan minimum kontemporer adalah Hong Kong, di mana bank diharuskan untuk mempertahankan 25% dari kewajiban mereka yang jatuh tempo sesuai permintaan atau dalam 1 bulan sebagai aset cair yang memenuhi syarat. Persyaratan cadangan juga telah digunakan di masa lalu untuk mengontrol stok uang kertas dan/atau deposito bank. Cadangan yang diperlukan terkadang emas, uang kertas atau deposito bank sentral, dan mata uang asing. Tindakan tersebut adalah rencana dari bagian penyeimbang dalam ketat regulasi, namun dari konsep tersebut ternyata belum mampu membuat regulasi tersebut dianggap optimal, hingga pada waktu itu mengakibatkan tentang kegagalan yang membuat bank yang ada di dunia banyak yang mengalami kegagalan. Karena di antara alasan untuk menjaga ketatnya regulasi lembaga perbankan adalah sebagai keprihatinan tersebut yang berdampak secara global yang dapat ditimbulkan dari kegagalan bank, gagasan bahwa bank braket tonjolan ini terlalu besar untuk gagal. Tujuan Badan Federal adalah untuk menghindari situasi di mana pemerintah harus memutuskan apakah akan mendukung bank yang sedang kesulitan atau membiarkannya gagal. Masalahnya, seperti yang dikatakan banyak orang adalah bahwa memberikan bantuan kepada bank-bank yang lumpuh menciptakan situasi bahaya moral. Premis umumnya adalah bahwa meskipun pemerintah mungkin telah mencegah bencana keuangan untuk sementara waktu, mereka telah memperkuat kepercayaan untuk mengambil risiko tinggi dan menyediakan jaring pengaman yang tidak terlihat. Hal ini dapat menyebabkan lingkaran setan, di mana bank mengambil risiko, gagal, menerima dana talangan, dan kemudian terus mengambil risiko sekali lagi. Seiring dengan waktu konsep dan sistem bermunculan dalam berbagai cara guna memperbaiki sistem tersebut agar lebih optimal. Pada bulan Juni tahun 1996 penyelidikan sistem keuangan, dikenal sebagai penyelidikan Wallis didirikan untuk memeriksa hasil deregulasi sistem keuangan Australia, untuk memeriksa kekuatan yang mendorong perubahan lebih lanjut, terutama teknologi, dan merekomendasikan perubahan pada sistem peraturan untuk memastikan sebuah sistem keuangan yang efisien, responsif, kompetitif dan fleksibel untuk mendukung kinerja ekonomi yang lebih kuat, konsisten dengan stabilitas keuangan, kehati-hatian, integritas dan keadilan. Pada saat itu, regulator industri jasa keuangan Australia didasarkan pada institusi, bukan fungsi regulasi. Regulator pendahulu APRA adalah Insurance and Superannuation Commission, Reserve Bank of Australia dan Australian Financial Institutions Commission (AFIC). The Wallis Inquiry merekomendasikan struktur baru. Peran Reserve Bank of Australia (RBA) diubah untuk menangani kebijakan moneter dan stabilitas sistemik dengan Dewan Sistem Pembayaran mempertimbangkan regulasi sistem pembayaran. Peran Australian Prudential Regulation Commission, kemudian menjadi APRA, diubah untuk mengatur regulasi kehati-hatian dari lembaga penerima simpanan resmi (ADI), asuransi jiwa dan umum dan superannuation. Superannuation tentang Komisi Korporasi dan Jasa Keuangan diganti namanya dan perannya diperluas sebagai Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) untuk menangani integritas pasar, perlindungan konsumen, dan korporasi. APRA didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1998 di bawah Undang-Undang Kewenangan Peraturan Kehati-hatian Australia 1998. APRA menjadi menonjol dalam runtuhnya sistem asuransi HIH pada tahun 2001 dan untuk penyelidikannya atas skandal kesepakatan mata uang asing National Australia Bank pada tahun 2004. APRA mengambil alih peran sebelumnya dari Dewan Administrasi Asuransi Kesehatan Swasta pada Juli tahun 2015. Pada tahun 2018 Peter Harris, Ketua Komisi Produktivitas mengkritisi peran APRA dalam membatasi persaingan harga di perbankan. Perwakilan APRA muncul di hadapan Komisi Kerajaan tentang pelanggaran perbankan, superannuation dan industri jasa keuangan selama 2018. Sejak tahun 2008, sebagai bagian dari respon terhadap krisis keuangan global, pemerintah Australia membentuk Financial Claims Scheme (FCS) untuk memberikan perlindungan kepada deposan di ADI jika ADI gagal. FCS menjamin setoran tertentu, saat ini hingga $250.000 untuk setiap pemegang akun di ADI manapun yang didirikan di Australia. Semua simpanan yang dimiliki oleh pemegang akun dengan satu lembaga keuangan ditambahkan bersama-sama menuju batas FCS, termasuk akun dengan bisnis lain yang dioperasikan ADI dengan nama perdagangan yang berbeda. Awalnya, ada ketidakpastian mengenai apakah simpanan di bank milik asing dilindungi oleh FCS, yang menyebabkan arus keluar dana yang besar dari bank-bank ini. Pemerintah mengklarifikasi bahwa anak perusahaan bank asing yang tergabung dalam Australia di Australia dicakup dengan cara yang sama seperti bank lokal. Iwan, JBN.